Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasan, konnichiwa. Hai, kita lanjutkan lagi. Kita belajar bahasa Jepang lagi lebih banyak dan lebih dalam lagi ya. Kita sudah masuk ke pertemuan 9 dalam Nihongo no Benkyo. Yeay, alhamdulillah ya minasan. Kemarin kita sudah bahas tentang watashi no kazoku ya dalam bahasa Jepang. Nah, terus di pertemuan 9 ini kita juga masih membahas seputar kazoku, tetapi bahasannya akan lebih meningkat, yaitu tentang apa sih? Ayo kita lihat saja judul di sini. Oikutsu desu ka? Kira-kira tentang apa ya? Hai. Hajimemashou. Ja, mite kudasai, minasan. Mite mite. Kore wa kazoku desu. Kazoku. Apakah minasang memiliki teman baik? Punya dong pasti ya. Kita kan tidak bisa hidup sendirian. Pasti punya sosialnya masing-masing. Entah itu teman di dalam dunia maya ataupun di dalam dunia nyata, itu tetap teman kita ya. Lalu apakah minasang mengenal keluarga temannya? Nah, ada yang pernah main kan? Pasti ke rumah temannya. Di dalam keluarga temannya itu ada berapa sih jumlah anggota keluarganya? Ada ibunya, kakeknya, neneknya gitu ya. Nah, ini juga sama minasang. Kita masih akan membahas tentang kazoku to nanin kazoku desu ka? Nah, masih membahas tentang seputar anggota keluarga dan jumlahnya. Lalu ada siapa saja di dalam anggota keluarga tersebut. Namun sekarang bahasannya bukan lagi mengenai watashi no kazoku, tetapi tomodachi no kazoku begitu ya. Hai, kita lihat apa perbedaannya di antara dua ini nih yang di sebelah sana sama yang di atas sensei ini ya. Perbedaannya kalau yang di sebelah sana itu kita masuknya ke minggu lalu membahas tentang watashi no kazoku, keluarga sendiri ya. Ada siapa saja, minasang juga bisa lihat di sebelah sana dan minasang juga sudah mempelajari itu, jadi minimal sudah ingat ya, bisa menyebutkan anggota keluarga sendiri dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita bahas memperkenalkan anggota keluarga orang lain, minasang. Ternyata ada perbedaannya ya, Sensei? Iya dong, ada. Tapi perbedaannya hanya sedikit saja. Jadi, minasang tidak perlu khawatir, aduh banyak hafalan Sensei. Tidak ya. Kita hanya perlu mengetahui saja bahwa ada perbedaan penyebutan untuk anggota keluarga sendiri dengan anggota keluarga teman atau orang lain. Nah, kita lihat ya. Kalau di sini di yang keluarga teman ya, kakeknya itu adalah Oji Sang, lalu neneknya Oba Sang, kemudian ada paman Oji Sang, bibi Oba Sang. Kalau ayah, ayah orang lain ya, ayah teman Oto Sang, Oka Sang. Nah, itu juga ada sepupu Itoko, anaknya paman dan bibi Itoko. Lalu saya geser ya. Nah, di sini ada Aki-sang sama Imoto-sang. Aki-sang tuh mungkin watashi ya, itu nama orangnya begitu. Nama teman kitanya. Mohon maaf bukan watashi tapi nama teman kitanya, Aki-sang. Lalu di sebelahnya lagi di sini ada Imoto-sang. Nah, adik perempuan. Nah, lalu di mana ya? Nah, di sini kan ya ada One-sang, kakak perempuan, dan juga Oni-sang, yaitu kakak laki-laki. Seperti itu. Jadi perbedaannya hanya sedikit ya, minasang. Kalau yang ini, Imoto-sang untuk adik orang lain. Kalau yang di sebelah sana adalah Imoto untuk adik perempuan kita sendiri begitu. Jadi perbedaannya bisa minasang bandingkan nanti ya. Oke, desne. Hai. Nah, nanti minasang di rumah lihat dulu baik-baik, dianalisis baik-baik apa saja sih yang membedakan antara penyebutan anggota keluarga sendiri dengan keluarga orang lain. Nah, lalu Sensei ingin memperlihatkan bagaimana sih caranya
membuat satu paragraf tentang perkenalan keluarga yang sebenarnya kemarin itu Minasang jadikan tugas kan ya. Jadi kita bisa sambil mengevaluasi hari ini juga. Hai, kita lihat ya untuk yang di sebelah sana dulu ya, yang Tomiko. Tomiko sang no kazoku. Tomiko sang no kazoku wa 6人です。おじいさんとおばあさんとお父さんとお母さんとお兄さんです。Nah, ada 5 termasuk watashi, termasuk Tomiko sangnya, Tomodachi-nya, namanya Tomiko sang nih yang dilingkari ya. Jadi anggota keluarga teman itu totalnya ada 6 orang. Telah disebutkan ada siapa saja, yaitu ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak laki-lakinya, dan Tomiko begitu. Lalu kita ke Kaori-san no kazoku. Kita baca bersama ya di rumah. Kaori-san no kazoku. Kaori-san no kazoku wa 7人です。おじいさんとおばあさんとお父さんとお母さんと妹さんと弟さんです。Sama Kaori-sannya berarti ada 7人家族です。Jadi tadi disebutkan ya, sudah ada siapa saja di dalam satu anggota keluarga teman. Nah, selain bisa memperkenalkan keluarga sendiri, sekarang kita sudah bisa ya memperkenalkan keluarga teman atau keluarga orang lain. Oke, minasan wakarimasu ne? Hai. Nah, lalu kita lanjut ke pembahasan mengenai usia atau umur. Ternyata di dalam bahasa Jepang juga ada ya Sensei pembahasan mengenai usia. Iya, jadi di dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya kata bantu bilangan. Nantinya ada banyak sekali menyebutkan usia, menyebutkan orang, menyebutkan ekor, misalnya berapa ekor gitu ya, menyebutkan benda-benda elektronik, bangunan rumah itu ada perhitungannya sendiri. Tetapi tetap kita berpacu pada angka 1 sampai dengan 10. Makanya Sensei tekankan minasang untuk tidak melupakan angka 1 sampai dengan 10 ya. Kita lihat di sini ada pertanyaannya. Oikutsu desu ka? Nansai desu ka? Nani-nani sai desu. Loh, Sensei kok ada 2 pertanyaan ya? Iya, jadi di dalam bahasa Jepang itu sama seperti bahasa Sunda di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ada bahasa santun dan bahasa biasa gitu. Bahasa formal dan non-formal gitu ya. Kalau bahasa santunnya disebut Teinei Kei gitu. Jadi bahasanya itu sopan begitu. Kalau kita menanyakan usia, menggunakan oikutsu desu ka ketika kita berbicara kepada orang yang lebih dihormati. Tetapi kalau kepada sesama teman, kita bisa menanyakan usia hanya menggunakan pola nansai desu ka seperti itu. Paham ya, minasang? Nanti dijawabnya sama-sama menggunakan sai desu belakangnya. Jadi meskipun pertanyaannya oikutsu desu ka gitu. Oh ini mohon maaf ada salah ini ya, salah typo ini di sini harusnya oikutsu bukan okikutsu. Oikutsu desu ka, lalu nanti dijawab belakangnya tetap menggunakan sai di belakang angka. Hai, kita sebut bersama ya. Isai, nisai, sangsai, yongsai, gosai, rokusai, nanasai, hassai, kyusai, jusai, hatachi. Oke? Nah, kalau 11, ju isai. 12, ju nisai. Dan seterusnya. Sebagaimana perhitungan di dalam bahasa Jepang, angka 10 ke atas hanya tinggal menggabungkan 2 angka saja. Misalnya 11 menjadi 10 dan 1. Begitu. Nah, bagaimana kalau puluhan dengan satuan? Kita pecah gampang sekali ya. Tinggal misalnya 25 berarti 2, 10, dan 5. Itulah gampangnya bagaimana menyebutkan angka di dalam bahasa Jepang. Oke, minasan, wakarimasu ka?
Hai, kita lanjutkan saja ya ke pola kalimatnya. Di sini kita akan belajar dua pola kalimat, yaitu penggunaan kochira. Apa sih Sensei kochira itu? Sebelumnya kita flashback ya, kita sudah pernah belajar kore, sore, are, dore. Masih ingat? Yang ini, itu, di sana. Masih dong ya. Nah, di dalam bahasa Jepang itu, tadi Sensei juga sudah jelaskan bahwa ada yang namanya bahasa santun dan bahasa biasa, bahasa formal dan bahasa non-formal, begitu ya. Nah, kochira, achira, sochira, dochira ini adalah bentuk sopan atau bentuk santunnya dari kore, sore, are, dore. Jadi ketika kita menunjukkan sesuatu, memberitahukan sesuatu kepada orang yang lebih dihormati, kita bisa menggunakan kata tunjuk kochira. Misalnya, Sensei, ini adalah Budi, misalnya gitu ya. Ini adalah Ani. Sensei, kochira wa Budi-sang desu. Sensei, kochira wa Ani-sang desu. Seperti itulah penggunaan dari kochira, sochira, achira. Gitu ya. Hai, kita lanjutkan ke yang kedua. Di situ ada yang Sensei merahin, yaitu dare. Korewa dare desu ka? Nah, itu merupakan kalimat yang ditanyakan untuk teman dari temannya lagi. Jadi untuk sebaya gitu ya. Tidak bukan bentuk sopan gitu. Korewa dare desu ka? Ini siapa katanya gitu ya. Nah, kita bisa menjawab dengan sopan menggunakan kochira wa Yumi sang no oka sang desu, karena yang kita tunjuk itu merupakan seorang ibu. Jadi kita lebih menghormati ibu dari teman kita dengan menggunakan kata tunjuk kochira gitu ya. Korewa dare desu ka? Ini siapa ya? Katanya gitu kan ya. Lalu kita jawab, ini adalah ibunya Yumi, begitu. Tetapi kita menggunakan kochira, bukan kore. Kenapa? Karena kita menjadikan ibunya Yumi itu sebagai orang yang kita hormati. Jadi kita sopan, berbicara kepada orang lain, juga sopan untuk menunjukkan ibunya Yumi, begitu. Paham ya minasang ya di rumah? Hai, kita kasih contoh yang kedua. Di sini misalnya Sensei bertanya nih kepada si B. B sang sore wa dare desu ka? Kita nih lagi deketan. Terus kita sama-sama nunjuk orang yang ada di sebelah sana nih. Berarti are ya. Are wa dare desu ka? Ah, Sensei, achira wa. Misalnya siapa ya namanya? Yumi-sang no oto-sang, misalnya ayahnya Yumi, ah sensei, achira wa Yumi-sang no oto-sang desu. Nah, bisa juga digunakan seperti itu ya. Oke, Deska. Nah, sensei ingin memberikan satu informasi lagi mengenai penggunaan kata dare. Nah, kata dare ini tadi sensei bilang ditanyakan atau diucapkan untuk ke teman sebaya. Tetapi kalau kita berbicara kepada yang lebih sopan, kepada yang lebih kita hormati gitu ya. Misalnya kalian berbicara kepada sensei menanyakan siapakah orang itu, kalian menggunakan donata gitu ya. Jadi bukan kore wa dare desu ka, tapi sensei sumimasen, kochira wa donata desu ka, atau sochira wa donata desu ka, Achira wa donata desu ka? Nah, seperti itulah bentuk sopan dari sini. Pola nomor 2 yang kore wa dare desu ka? Yang seperti itu. Nah, minasang, sekarang kita latihan ya. Jodohkan persamaan anggota keluarga berikut. Di sini ada persamaan anggota keluarga teman dengan anggota keluarga sendiri. Kita lihat ya, Oji-sang. Nah, Oji-sang itu apa ya kalau di dalam penyebutan anggota keluarga sendiri? Kita lihat jawabannya. Oke, Hai, sofu. Ya, jadi Oji-sang itu sofu. Lalu kita lanjut. Oka-sang, haha. Oba-sang, sobo. Lalu ada oto-sang. Apakah oto-sang itu? Cici des, betul. Lalu ada imoto-sang.
Imoto-sang, imoto, betul ya, sama. Biasanya ototo-sang, hai, betul, ototo. Lalu ada one-sang, ane. Dan terakhir ada oni-sang, ani des, betul. Jadi minasang di rumah sudah latihan ya. Bagaimana cara membedakan antara penyebutan anggota keluarga sendiri dan anggota keluarga teman. Hai. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga semua ilmu yang Sensei berikan kepada Minasang bermanfaat dan tentunya menambah semangat Minasang dalam belajar bahasa Jepang ya. Hai Minasang, jamata raishu. Arigatou gozaimashita.